Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya. Kali ini saya masih mencoba mengerjakan soal teori UKK akuntansi tahun 2022 untuk paket 1, 2, 3, dan 4. Di mana ini adalah bagian keempat. Untuk melihat bagian 1, 2, dan 3 bisa dilihat di deskripsi pada video kali ini. Untuk mendownload soal paket 1 dan 2 bisa dilihat juga di deskripsi pada video kali ini untuk mendownloadnya. Oke, kita mulai mengerjakan untuk soal nomor 16. Di mana soal nomor 16 sampai dengan 20 untuk semua paket dari paket 1, 2, 3, dan 4 itu sama. Di sini untuk nomor 16, elemen kompetensinya adalah memeriksa dokumen sumber dan dokumen pendukung. Soalnya, jelaskan perbedaan dokumen sumber dan dokumen pendukung dalam mengelola bukti transaksi. Jadi, jawabannya adalah dokumen sumber merupakan dokumen yang digunakan untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang menguatkan data atau yang membuktikan validitas terjadinya transaksi yang dicantumkan di dalam dokumen sumber. Kita lanjut lagi untuk nomor 17. Elemen kompetensinya adalah membukukan jumlah angka dari jurnal ke buku besar. Ini adalah proses posting dari jurnal ke buku besar. Soalnya, jelaskan dengan singkat proses posting dari jurnal ke buku besar. Yang pertama, catat tanggal transaksi dari jurnal umum ke dalam kolom tanggal di buku besar. Jadi kita lihat jurnal umumnya tadi, lalu kita posting kalau tanggal, kita pindahkan kolom tanggal di buku besar. Yang kedua, catat jumlah debit atau kredit dari jurnal umum ke dalam kolom debit atau kredit di dalam buku besar sesuai akunnya. Misalnya di jurnal adalah akunnya posisinya debit, misalnya kas debit, dipindahkan ke kas di buku besar, ya akun kas di buku besar sebelah debit. Apabila ada kas sebelah kredit dipindahkan juga di buku besar, kas sebelah kredit itu contohnya. Jadi memindahkan jumlah debit atau kredit dari jurnal ke dalam debit atau kredit di buku besar sesuai akun di dalam jurnal. Yang ketiga, mengisi kolom ref pada buku besar dengan nomor halaman jurnal. Misalnya, di dalam kolom buku besar itu ada ref. Refnya itu adalah misalnya JU strip 1, berarti jurnal umum halaman 1. Kalau misalnya JU strip 2, berarti jurnal umum halaman 2. Lalu selain itu juga mengisi kolom ref pada jurnal dengan akun yang bersangkutan. Di dalam kolom jurnal umum itu ada kolom ref. Jadi kalau sudah kita posting ke dalam buku besar, maka ref yang ada di jurnal umum juga kita isi. Misalnya kalau kita pindahkan ke akun kas, nomor akun 111, maka di dalam jurnal umum, refnya diisi nomor akun yang kita pindahkan, berarti 111. Misalnya pindahkan ke akun hutang dagang, nomor akunnya 211 misal. Berarti di jurnal umum, refnya diisi 211, yaitu akun yaitu nomor akun yang ada di buku besar. Jadi itu adalah melihat untuk historisnya dari jurnal ke buku besar. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 18.
Elemen kompetensi yaitu mencatat jurnal penyesuaian. Soal dari nomor 18, apa saja fungsi jurnal penyesuaian? Jawabannya adalah yang pertama, menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Misalnya ada harta nilainya asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, atau nilai persediaan, aktiva tetap. Lalu untuk kewajiban misalnya nilai dari pendapatan diterima di muka itu menunjukkan angka yang sebenarnya. Selain itu, yang kedua agar akun-akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, beban di sini. Kalau dengan adanya penyesuaian misalnya di harta tadi ada di neraca saldo akhir, asuransi dibayar di muka. Maka dengan dibuat penyesuaian kita akan mencatat berapa asuransi yang sudah terpakai pada periode tersebut. Jadi itulah nilai yang menjadi bebannya. Lalu ada juga nilai misalnya pendapatan diterima di muka di neraca saldo akhir. Kalau nilainya tinggi maka di penyesuaian akan ketahuan berapa nilai pendapatan yang sudah bisa diakui. Jadi nilainya jadi pendapatan, artinya nilai realnya sudah sesuai pencatatan dan kenyataannya. Ketiga, menghitung setiap perkiraan nominal, perkiraan pendapatan dan beban sebenarnya selama periode bersangkutan. Jadi dengan penyesuaian ini kita mencatat apa saja yang ada di neraca saldo akhir itu kita catat dan kita sesuaikan dengan kenyataannya. Ada misalnya nilai persediaan, terus ada jasa giro, ada lagi pendapatan diterima di muka. Jadi, jurnal penyesuaian ini untuk mencatat saldo yang benar sesuai yang ada di pencatatan dengan kenyataannya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 19. Elemen kompetensinya adalah menyiapkan sistem komputer akuntansi yang terintegrasi. Soalnya di sini adalah, jika pada saat kamu membutuhkan hasil cetak laporan keuangan, tiba-tiba aliran listrik mati. Bagaimana kamu memecahkan permasalahan tersebut? Maka bisa saja misalnya menjawabnya, jika jarak kantor dan rumah masih dijangkau selama beberapa menit, maka bisa juga dicetak laporan tadi di rumah. Itu alternatif yang pertama, misal. Yang kedua, jika ada wilayah sekitar kita, misal di kantor kita mati lampu, tapi ada di wilayah lain tempat teman kita atau saudara kita masih nyala lampunya, kita bisa meminta bantuan untuk mencetaknya di sana. Itu alternatif kedua, misal. Yang ketiga, ke tempat rental komputer. Ya, misalnya di tempat kita, di kantor kita mati lampu, mungkin di rental komputer masih nyala lampunya. Kita bisa nyetak laporan tadi di rental komputer atau jasa cetak. Apalagi kalau misalnya sama-sama nih mati lampu, karena mereka adalah rental komputer atau jasa cetak. Di sana pasti memiliki genset, maka kita bisa nyetak juga di sana. Itu alternatif berikutnya. Kemudian juga alternatif berikutnya ada, misalnya di kantor kita adalah kantor yang besar. Pastinya kalau lampu mati di kantor kita, pasti kantor memiliki genset. Sehingga saat mati lampu, gensetnya bisa dihidupkan dan kita bisa juga ngeprint laporan keuangan tersebut. Jadi banyak sekali alternatif yang dapat kita lakukan untuk mencetak laporan keuangan apabila dibutuhkan saat aliran listrik mati. Kita lanjut lagi, yaitu nomor 20. Nomor 20. Di mana elemen kompetensinya adalah mengentry data. Soalnya, jelaskan fungsi dari penggunaan aplikasi spreadsheet. Jawabannya di sini adalah, aplikasi spreadsheet
berfungsi untuk mengolah data sehingga nantinya dapat dibuat dalam bentuk tabel, grafik, bahkan dapat digunakan untuk mencari nilai statistik dari data yang ada. Dengan rumus-rumus yang kita miliki, ada rumus if, sum, average, dan lainnya. Dengan rumus yang macam-macam itu, kita bisa mengolah data yang ada di spreadsheet. Demikian video kita kali ini untuk membahas soal teori akuntansi untuk UKK. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, itu adalah berasal dari saya. Semoga UKK akuntansinya sukses dan berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.